Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kuliah kecerdasan komputasional kali ini, kita akan melanjutkan materi kemarin ya tentang PSO. Kali ini kita mencoba untuk mengimplementasi PSO di Python. Sebelum kita implementasi di Python, mungkin akan saya kasih pengantarnya dulu ya sedikit. Nah, yang pertama untuk capaian pembelajarannya, di sini mahasiswa memahami konsep dan cara kerja PSO di Python. Kemudian mahasiswa merepresentasikan contoh permasalahan dalam model PSO di Python. Kemudian mahasiswa mendemokan contoh penyelesaian permasalahan dengan PSO di Python. Nah, untuk implementasi PSO di Python ya, ini tujuan atau goal kita adalah untuk menemukan titik minimum dari fungsi tertentu. Dalam hal ini, fungsi yang dipakai dalam contoh implementasi kali ini ya, ini fungsinya fungsi XY ya, fxy, ini x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 1. Jadi dengan demikian algoritma ini akan bekerja dengan array posisi 2 dimensi dan nilai fitness-nya adalah koordinat Z. Maka kita tahu bahwa target kita adalah menemukan koordinat 0 yang merupakan minimum dari fungsi f ini. Nah, untuk mengimplementasikan algoritma dalam Python ini digunakan OOP. Mula-mula inisialisasi library NumPy untuk menangani operasi array setelah kita bekerja dengan ruang multidimensi. Ya, seperti biasa kita harus import NumPy, dan juga import randomnya sama matplotlib ya untuk plotnya nanti. Dan untuk partikel ya, kita di sini harus mendefinisikan kelas partikel yang terdiri dari metode ini ya, init, str ini untuk cetak string dan move. Di mana init ini ketika partikel dimulai secara otomatis, kita mengurutkan dua posisi terbatas dalam kisaran negatif 50 hingga positif 50. Di base position, ini yang merupakan posisi individu terbaik dari partikel itu, ini dimulai dengan posisi awal. Dan saat kita mencari nilai minimum, di base value ini dimulai dengan ya plus inv. Ini bisa berupa nilai yang lebih besar. Kemudian untuk str atau cetak string, metode str ini hanya untuk mencetak posisi aktual dan nilai individu terbaik. Dan untuk metode move, di sini menambahkan vektor posisi dan kecepatan dimensi yang dihitung dalam pencarian seperti yang akan kita lihat berikut. Untuk search space-nya, ini adalah entitas yang mengontrol rutinitas algoritma. Dalam implementasi ini bertanggung jawab untuk menjaga semua partikel, mengidentifikasi dan menetapkan nilai posisi terbaik individu dari semua partikel, dan mengelola kriteria kesalahan target, menghitung nilai global terbaik, dan menetapkan posisi global terbaik. Ini nanti source code-nya. Kemudian untuk metode setDBase dan setGBase ini memiliki cara implementasi yang serupa. Mula-mula ia melewati semua partikel dan menghitung nilai fitness dari posisi partikel dan membandingkan dengan posisi individu terbaik yang ada di setDBase dan posisi global terbaik yang ada di setGBase. Ya, dalam hal ini fungsi fitness untuk menghitung hasil ya kita gunakan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 1. Di mana x ini partikel position 0 ya dan y ini partikel position 1. Kemudian metode move particles ini menghitung kecepatan vektor baru untuk setiap partikel di setiap dimensi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk main loop-nya, mula-mula ya di search space ini dengan targetnya 1 ya. Dan target 1, nah target ini merepresentasikan target pada nilai fitness. Ini artinya target adalah nilai fungsi f ini sama dengan 1 ya. Dan algoritma kemudian akan mencari nilai x dan y yang memberikan hasil sama dengan 1 seperti yang ditunjukkan sebelumnya pada bentuk fungsi yang ingin kita cari nilai minimumnya.
Kemudian plot contour ini juga menunjukkan kepada kita bahwa nilai yang ingin kita cari adalah nih di posisi 00 ini ya. Kemudian dalam semua iterasi pada awalnya ini ditemukan posisi individu terbaik dan posisi global terbaik untuk mengevaluasi kriteria kesalahan target. Ya, jika kriteria ini tidak mencapai kesalahan minimum, maka partikel akan menghitung kecepatan untuk bergerak dan kemudian berhenti pada posisi baru sampai jumlah iterasi atau kriteria kesalahan minimum ini dicapai. Kemudian baris terakhir hanya mencetak hasil terbaik yang ditemukan. Jumlah iterasi, target error, dan jumlah partikel ini diatur oleh pengguna. Diatur oleh kita sendiri ya. Ini kemudian dengan generator list ini memulai semua partikel setelah memulai iterasi. Ini untuk bobotnya kita pakai 0,5, C1, C2, dan 0,8 dan 0,9. Ini nanti akan berupa inputan ya. Jika programnya dijalankan, kita akan diminta untuk mengisikan jumlah iterasi yang kita inginkan, target error, dan jumlah partikel. Dan untuk mencetak kurva error, ini kita bandingkan dengan jumlah iterasi ya. Ya, pakai code seperti ini. Ini contoh hasil eksekusinya. Di mana di sini yang terakhir bisa kita lihat solusi terbaik atau best solution ya. Ini X-nya 0,097708822, Y-nya di 0,23 sekian-sekian. Ini dalam jumlah iterasi 10. Ini ya, bisa kita lihat untuk iterasi yang pertama. Ya, errornya masih cukup tinggi ya. Dan sampai iterasi ke-10, di sini errornya. Hampir mendekati 0. Ya. Berikutnya kita langsung saja coba untuk implementasi di Python. Nah, untuk source code-nya nanti kalian bisa download. Untuk linknya saya akan cantumkan di deskripsi video ini nanti. Silahkan kalian cek ya, di sini sudah ada. Ini biasanya judul. Nah, yang pertama kita harus import NumPy, random sama matplotlib-nya. Oke, selesai. Kemudian kita tentukan kelas partikelnya. Ini ada init, str sama metode move ya. Oke, selesai. Jalankan. Masuk ke kelas search space. Search space-nya selesai dijalankan. Dan kita masuk ke main loop-nya. Ini kita set bobotnya 0,5, C1 0,8, C2-nya 0,9 ya. Nah, di sini kita akan diminta mengisi jumlah iterasi. Kita ambil saja jumlah iterasinya 100. Kemudian target error-nya sekecil mungkin ya. Jumlah partikelnya kita set di 5.000. Oke, selesai. Dan kita jalankan. Di sini ya. Ini dengan jumlah iterasi 100 dengan target error 0,0001 dan jumlah partikel 5.000 ya. Ini sudah ditemukan solusi terbaik pada iterasi ketiga. Ya, untuk X-nya di min 0,00165, Y-nya di min 0,0026198. Oke, untuk materi implementasi PSO di Python cukup sampai di sini ya.
Silakan bila ada yang ingin bertanya, akan disampaikan di kolom komentar ataupun di forum yang ada di Elitak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.